بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian permasalahan berikutnya, mayutlabu minha wa matumna'u minhu fi sya'ri ra'siha wa syi'ri hajibaiha wa hukmil khidab wa sabghi sya'r. Yang dituntut dari seorang wanita dan yang terlarang baginya dalam permasalahan rambut kepala, alis, dan hukum menggunakan inai, serta hukum mewarnai rambut. Baik, ini permasalahan yang kedua terkait beberapa hukum. Yang pertama terkait dengan rambut kepala. Syekh mengatakan, yutlabu minal muslimah tawfir sya'ri ra'siha wa yahrumu 'alaiha halquhu illa min daruratin. Dituntut dari seorang muslimah itu memanjangkan rambut kepalanya dan diharamkan mencukur kecuali karena alasan darurat, seperti karena sakit di kepala atau di kulit kepala, atau luka yang mengharuskan dicukur, maka itu namanya darurat. Baik, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Nasa'i. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tahliqal mar'atu ra'saha. Seorang wanita mencukur rambut kepalanya. Jadi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan itu pada dasarnya adalah haram kecuali ada dalil yang memalingkan dari keharaman menjadi makruh atau mubah. Iya. Dan di sini tidak ada dalilnya kecuali karena darurat. Iya. Jadi ini terkait mencukur, maka hukumnya haram. Bagaimana dengan memotong? Memotong juga tidak dibolehkan kecuali ada hajat atau darurat. Hajat itu seperti berat merawat rambut, sampo mahal. Darurat seperti penyakit tadi. Maka apabila tidak ada alasan, juga tidak dibolehkan memotong rambut. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Begitu pula Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Begitu pula Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah gurunya para ulama besar, seperti gurunya Syekh bin Baz dan lain-lain. Iya. Namun sebagian ulama berpendapat kalau sekedar memotong rambut tidak sampai mencukur, bagi wanita itu hukumnya mubah, walaupun tidak ada hajat, walaupun tidak darurat, tapi dengan syarat. Syaratnya ada 6. Syarat yang pertama, potongan rambut wanita tidak menyerupai potongan rambut laki-laki. Karena dilarang keras dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini syarat yang pertama, tidak boleh menyerupai potongan rambut kaum laki-laki karena dilaknat pelakunya. Itu baru menyerupai ya. Apalagi kalau sampai berhubungan sejenis, tentu lebih besar lagi dosanya.
Baru menyerupai saja sudah dilaknat pelakunya. Naudzubillah. Syarat yang kedua, tidak menyerupai potongan rambut para wanita kafir atau wanita fasik. Wanita-wanita yang tidak baik. Ini berdasarkan keumuman hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Oleh karena itu, jangan terpengaruh dengan tren rambut. Lihat artis Korea mau ikut-ikutan. Ini nggak boleh. Mereka itu orang-orang kafir, nggak pantas kita ikut-ikutan mereka. Dan bangsa yang suka ikut-ikutan bangsa lain menunjukkan yang ikut-ikutan itu lebih lemah daripada yang diikuti. Seharusnya kita umat Islam adalah umat yang mulia, bukan umat yang lemah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk menyerupai. Baik menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita kafir atau wanita fasik. Ini syarat yang ketiga. Dia tidak bermaksud menyerupai. Maknanya apa jemaah sekalian? Mungkin saja ada potongan rambut seorang fasik, tapi bukan ciri khusus orang fasik. Maka tidak masalah kalau begitu. Sebagaimana sudah pernah kita bahas tentang makna tasyabbuh. Tasyabbuh itu yang terlarang apabila itu merupakan ciri khas orang kafir atau orang fasik. Kalau bukan ciri khas mereka, maka tidak masalah. Kecuali kalau kita niat tasyabbuh, maka menjadi haram. Contoh bagi laki-laki misalkan, berjenggot itu sunnah. Tapi dia berjenggot bukan karena mengamalkan sunnah. Dia berniat untuk ikutan gaya artis modern yang berjenggot. Maka dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya, kalau dia hanya berniat ikut-ikutan artis-artis yang fasik atau yang kafir. Ya, harusnya dia niat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi, kalau seorang wanita membuat potongan rambut karena mengikuti gaya orang fasik tertentu, wanita fasik tertentu, atau wanita kafir tertentu, maka ini juga masuk dalam larangan tasyabbuh, larangan menyerupai. Baik. Namun jemaah sekalian, poin yang pertama dan kedua di atas, walaupun dia tidak bermaksud, tetap terlarang. Jadi, kalau seorang wanita memotong rambut dengan bentuk potongan kaum laki-laki, atau seperti potongan rambut wanita kafir atau wanita fasik, walaupun dia tidak bermaksud menyerupai mereka, namun potongan rambutnya menyerupai mereka, maka itu tetap terlarang. Jadi jemaah sekalian, untuk dihukumi tasyabbuh, menyerupai orang kafir atau orang fasik, atau wanita menyerupai laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki menyerupai wanita, tidak harus dia berniat. Walaupun tanpa dia berniat tasyabbuh, menyerupai mereka, tapi faktanya menyerupai mereka, dia berdosa. Dia sudah masuk di dalam larangan. Iya. Makanya saya tambahkan poin tersendiri, nomor 3, dia bermasuk tasyabbuh. Adapun sebelumnya, walaupun dia tidak bermaksud tasyabbuh, maka tetap terlarang. Dan yang ketiga, ketika dia bermaksud tasyabbuh, walaupun itu bukan ciri khas orang kafir, tapi dia ingin menyerupai mereka, maka itu juga tetap terlarang. Baik. Kemudian yang keempat, dia memotong rambut karena ada hajat atau darurat. Inilah yang dikhilafkan ulama. Ini syarat yang keempat, ini yang dikhilafkan ulama. Pendapat yang dipilih oleh penulis, hafizahullah ta'ala, tidak dibolehkan kecuali ada hajat atau darurat. Dan Syekh Shalih Al Fauzan juga berpendapat walaupun untuk berhias.
Karena berhias, beliau tidak memasukkan itu sebagai hajat. Adapun ulama yang lainnya berpendapat memotong rambut pada dasarnya itu hukumnya mubah. Tidak masalah diniatkan untuk berhias bagi suami. Tidak masalah. Ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan Al-Lajnah Ad-Daimah. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Boleh wanita potong rambut walaupun tanpa hajat atau tanpa darurat, hanya dengan maksud supaya lebih cantik di depan suami. Maka ini boleh. Karena tidak ada dalil yang tegas melarang. Tidak ada dalil yang tegas melarang. Sehingga kembali kepada hukum asal. Hukum asal, sesuatu yang bersifat duniawi itu adalah mubah. Tetapi kita hindari lebih bagus juga. Kalau tidak ada hajat, tidak ada hal yang darurat, kita hindari. Para wanita menghindari memotong rambut, itu lebih bagus juga untuk keluar dari khilaf. Baik. Kemudian syarat yang kelima, tidak menyelisihi syariat. Seperti apa yang menyelisihi syariat itu? Saya berikan 6 contoh. Contoh yang pertama, potongan rambut wanita atau model rambut wanita yang membentuk seperti punuk onta. Jadi semacam ada benjolan terlihat di jilbabnya. Mohon maaf yang tersinggung ya. Mudah-mudahan gak ada. Jadi rambutnya membentuk benjolan sehingga terlihat jelas di jilbabnya. Ini dilarang keras di dalam syariat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, satu kaum yang memegang cambuk-cambuk bagaikan ekor-ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Hadis ini mencakup semua orang yang punya jabatan, kekuasaan atau kekuatan dan menzolimi manusia. Ini golongan yang pertama. Golongan penghuni neraka, kata Nabi SAW, yang belum aku lihat. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yaitu wanita-wanita yang tidak menutup aurat secara sempurna. Mereka itu disebut berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat. Mereka itu adalah wanita-wanita yang sesat, lagi menyesatkan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka bagaikan punuk-punuk onta yang bengkok. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Jadi ini larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, mencukur rambut. Dan ini yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Ada lagi hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alan nisa'i halqun." Tidak ada bagi wanita atau tidak boleh bagi wanita mencukur rambut. Innama 'alan nisa'i at-taqsir. Bagi wanita hanya boleh memotong rambut. Walaupun hadis ini berbicara tentang tahallul. Tahallul ihram. Misalkan umrah, mengakhiri amalan umrah dengan memotong rambut. Wanita tidak boleh mencukur, tapi memotong rambut, yaitu potong sepanjang ujung jarinya. Pendek saja. Yang dipotong semua bagian rambutnya, bukan hanya sebagian. Seperti yang dilakukan
sebagian jamaah umroh mereka potong sebagian rambut saja. Tidak, ini semuanya. Dan jangan dipotong di tempat di sekitar Marwah, itu mengotori tempat itu. Pulang saja dulu ke hotel, kemudian potong di hotel. Iya. Ditambah lagi, kalau wanita potong di situ, ya terlihat dong auratnya. Karena ada banyak kaum laki-laki juga kan di situ. Iya. Atau pergi ke WC, ke toilet, kemudian potong di sana. Baik. Nah, jemaah sekalian, walaupun ini terkait dengan manasik, dengan ibadah haji dan umroh, tetapi apabila dalam manasik saja wanita nggak boleh mencukur rambut, maka pada selain kondisi manasik tentu lebih tidak boleh lagi. Jadi itu sisi pendalilannya. Kalau dalam manasik saja nggak boleh cukur rambut, apalagi selain manasik, tentu lebih tidak boleh lagi. Baik, ini larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, larangan melakukan al-qaza. Larangan ini juga berlaku bagi laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'i. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-qaza. Apa itu al-qaza? Perawi berkata, qultu li Nafi. Aku bertanya kepada Nafi. Nafi adalah tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Wa mal qaza'u? Apa itu qaza? Qala, beliau menjawab, yuhlaku ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'd. Dicukur sebagian rambut kepala seorang anak dan dibiarkan sebagian. Jadi itu namanya al-qaza, itu nggak boleh. Dan bagi wanita mencukur sebagian atau mencukur semuanya tidak boleh. Adapun bagi laki-laki yang tidak boleh hanyalah mencukur sebagian. Jadi pilih saja bagi laki-laki, cukur semuanya atau biarkan semuanya. Kalau mau cukur sebagian, cukur semuanya. Kalau mau biarkan, biarkan semuanya. Baik. Kemudian larangan berikutnya, larangan al-wasal. Apa maksudnya al-wasal? Menyambung rambut. Ini juga disebutkan oleh Syekh. Larangan wanita menyambung rambut. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang melakukannya. Jadi wanita yang rambutnya disambung dan wanita pekerja salon yang menyambung rambut, atau mungkin dokter ahli rambut atau ahli kulit yang menyambung rambut, maka dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalam larangan ini, kata Syekh, menggunakan al-barukah, atau bahasa kita menggunakan wig, rambut palsu. Sama. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Tidaklah seorang wanita meletakkan rambut selainnya di atas kepalanya kecuali itu termasuk kedustaan. Diriwayatkan Al-Bukhari, Nasai dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini juga berlaku bagi kaum laki-laki. Menggunakan rambut palsu, itu termasuk kedustaan. Begitu pula termasuk yang terlarang apabila yang memotong rambut wanita itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, seperti banci-banci di salon. Nggak boleh ya. Bahkan laki-laki pun nggak boleh
nggak pantas dekat-dekat dengan para banci. Dan itu berbahaya. Pergilah ke salon khusus muslimah. Alhamdulillah sekarang mungkin mudah didapatkan. Baik, ini jemaah sekalian, syarat yang kelima, tidak menyelisihi syariat. Dan itu dia contoh-contoh penyelisihan terhadap syariat. Kemudian syarat yang keenam bagi wanita boleh potong rambut dengan izin suami. Karena rambut bagi wanita adalah keindahan, termasuk perhiasan yang disenangi oleh suami. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan An-Nasa'i, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa khairun? Wanita manakah yang paling baik? Qala, maka beliau bersabda, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang paling baik itu adalah yang menyenangkan suaminya ketika suami memandangnya. Wa tuti'uhu idza amara, dan menaati suaminya tatkala suaminya memerintahkannya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suaminya pada dirinya dan pada hartanya dengan melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Oleh karena itu, termasuk dalam memotong rambut, wanita hendaklah izin suaminya. Iya. Jadi itulah 6 syarat wanita boleh potong rambut. Baik.